Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naitania dari kelas manajemen B Sore dengan NPM 235111047. Di sini saya akan melanjutkan materi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis di bagian bab 4 etika dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja sih etika dalam studi kelayakan bisnis? Yuk kita bahas. Nah, studi kelayakan bisnis berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang diperlihatkan bagaimana rencana bisnis dimiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis yang layak. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang kurang memberikan keuntungan dan untuk mempelajari usulan suatu proyek dari segala sesuatu aspek secara profesional agar pada akhirnya bisa mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Seperti yang biasa kita ketahui, hasil dari studi kelayakan bisnis ini adalah suatu laporan yang tertulis. Nah, isi laporan kelayakan ini menyatakan bahwa suatu rencana bisnis ini layak atau tidak layak untuk dilaksanakan atau direalisasikan. Jadi studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang mengukur atau mengkaji ulang untuk ikut serta dalam menyetujui atau menolak rencana dari bisnis yang ingin dibangun. Nah, kemungkinan terjadinya suatu studi kelayakan yang telah dinyatakan layak ternyata pada akhirnya tidak tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh pengambilan keputusan akhir yang menolak karena adanya investasi dari pihak lain merasa beberapa dari kepentingan yang disertakan tidak dipenuhi. Nah, oleh karena itu perusahaan harus sangat hati-hati dalam menyediakan analisis kelayakan karena keberlangsungan suatu bisnis ini melibatkan banyak faktor sehingga perlu menjabarkan yang terperinci dan dalam sehingga dapat memberi informasi yang mendukung keputusan akhir. Bisnis yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini bisa berbentuk bisnis seperti pengembangan bisnis atau hanya bisnis sederhana seperti usaha servis motor. Nah, semakin besar bisnis yang dijalankan, maka semakin juga besar risiko yang akan dialami. Dampak yang terjadi dapat berupa ekonomi atau dampak sosial. Karena itu ada yang melengkapi studi kelayakan bisnis dengan cost and benefit analysis, termasuk di dalamnya cost and benefit and social benefit. Nah, maka dengan demikian studi kelayakan bisnis ini akan menyangkut yang pertama manfaat finansial, yaitu manfaat ekonomis bisnis tersebut bagi bisnis itu sendiri, yang berarti bisnis itu dipandang mengutamakan jika dibandingkan dengan resiko dari bisnis itu sendiri. Nah, yang kedua ada manfaat sosial, yaitu manfaat sosial bisnis tersebut bagi masyarakat seperti proyek. Hal ini merupakan studi yang relatif kompleks dan sulit dilakukan. Nah, yang ketiga, manfaat ekonomi sosial, yaitu manfaat ekonomi bisnis bagi negara tempat bisnis tersebut dijalankan, yang menunjukkan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.